Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini, channel yang membahas tips tutorial atau apapun itu yang bermanfaat untuk ditonton lah. Nah, kali ini gue bakal bahas tutorial atau basic-basic editing tentang Adobe Premiere. Mungkin buat para pemula, orang-orang yang baru nemu software editing Adobe Premiere, mungkin video ini cocok untuk kalian dan semoga ini bermanfaat lah. Yang gue ajarkan di sini mungkin basic sekali sih, basic yang import file, misalkan bikin sequence, save, misalkan, yang begitulah. Tapi itu hal yang sangat mendasar yang perlu diketahui untuk orang-orang yang baru belajar. Nah, kali ini gue bakal pakai Adobe Premiere Pro 2022. Nah, 2021, 2022, 2023 sebenarnya tidak jauh berbeda sih. Tidak ada yang perbedaan yang signifikan, itu tidak ada lah. Intinya sama aja untuk basicnya. Oke, ini udah kebuka. Di sini ada new project dan open project. Kita akan ke new project. New project ini dimana kita memulainya. Sorry, gue sambil ngerokok ya. Di sini ada nama editing video, misalkan kita namanya editing video. Nah, editing video di sini ada lokasi ini dimana kita menyimpan filenya. Nah, ini gue coba tadi. Gue akan bikin yang baru. Misalkan ini baiknya folder ini kita susun sedemikian rupa atau serapi mungkin sehingga kita kalau misalkan mencari filenya lagi atau kita buka kembali itu lebih gampang nyarinya. Misal kita punya project, misalkan mau ngedit video ini 2023. Nah, file 2023. Oke. Di sini kita namai tanggal hari ini apa misalkan? Tanggal 12 apa nih, 12 Februari ya. Nah, 12 Februari bikin lagi folder satu. Di sini misalkan ngedit video ngedit video satu lah, gitulah. Intinya ini menyesuaikan apa yang sedang kalian kerjakan. Jadi gampang untuk mencari, membuka lagi atau ngedit kembali. Nah, jadi kita buka di sini, set, bikin satu lagi. Di sini file mentah editing. Nah, oke, sudah, dan kita select folder. Nah, ini itu tadi fungsinya biar kita enak untuk memanage folder kita biar rapi, biar nggak berantakan. Sudah, yang pertama mungkin yang di bawah ini nanti akan dibahas di lain kesempatan lah, karena lumayan agak ribet juga. Intinya sudah, nama, lalu locationnya sudah ada, dan kita oke. Kita akan belajar basic sekali, basic yang penting, simple tapi penting. Balik lagi, ini untuk pemula yang sangat pemula, orang yang baru tahu tentang Adobe Premiere. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah import file video. Bagaimana caranya video itu bisa masuk ke dalam sini? Di sini ada file, ada banyak sekali di sini. Mungkin nanti kita akan bahas satu persatu yang di sini lah. Tapi yang jelas kita akan ke pertama kali new, lalu kita akan ke sequence. Nah, ini yang harus pertama kali kita lakukan, sequence. Nah, di sini ada banyak sekali custom atau template yang sudah diberikan oleh Adobe Premiere sesuai dengan kebutuhan video apa yang akan kita edit.
Misal kita ngedit di sini kebutuhannya hanya untuk YouTube misalkan ya. Untuk YouTube dan resolusinya itu katakanlah cuman 1920 kali 1080. Nah, kita akan tulis diri 1920 ya 1080. Nah, 1920 kali 1080. Ini harus kita sesuaikan dengan videonya. Videonya misalkan kita capture dari kamera, misalkan kamera Canon misalkan mirrorless, atau HP sekarang sudah 1920 kali 1080 lah. Ini standar lah. Standar. Kalau mau 2K juga ada, kalau mau 4K juga ada. Tapi itu untuk kebutuhan lain juga lah. Kalau untuk YouTube yang standar dulu yang jelas 1920 kali 1080. Kita custom di sini 1920 10, square pixelnya tetap di sini. Lalu FPS-nya harus kita sesuaikan dengan videonya. Nah, kita mau output yang bagaimana nih? Karena IPS ini mempengaruhi hasil akhir dari video kita. Kita cari dulu nih, misalkan kita mau ngedit apa ya? Download file inilah. Nah, ini misalkan kita file ini mau kita edit nih. Kita harus buka dulu properties ya. Klik kanan properties di sini. Lalu kita cek detail. Nah, kalian bisa lihat di sini ada frame rate 25 frame per second. Artinya kita harus menyesuaikan di sini 25 frame per second. Kita harus tulis di sini. Lalu kita cek di sini. Nah, 1920 kali 1080. Oke. Bitrate-nya kita harus cek juga. Di sini ada pengaturan bitrate, nggak ada. Lalu apa lagi? Nih, audio. Nah, sample rate audionya harus kita sesuaikan. Misalkan di sini audio sample rate-nya 4410, maka kita juga sesuaikan 4410. Karena kalau kita di sini 48, dia akan menaikkan atau merubah frame rate sample rate audio yang sudah kita bikin. Makanya penting untuk ketika kita sebelum merecord sebuah video, kita harus sesuaikan tuh, misalkan frame rate-nya berapa. Kamera mirrorless sekarang udah ada yang 2K, ada yang 4K. Maka harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Frame rate-nya berapa? Biasanya di kamera sekarang udah semuanya udah ada pasti pengaturan frame rate-nya. Ini fungsinya apa? Nantilah dijelaskan. Ini intinya kita membahas yang simple aja dulu lah. Di sini audio sample rate kita sesuaikan dulu. Nah, 4410 audio sample dan oke. Sudah oke. Akan terbuka file atau video blank lah di sebelah sini. Ini namanya sequence 1. Kita bisa namai sequence-nya. Sequence-nya kita namai, bisa klik kanan di sini ada rename atau klik dua kali di sini. Klik 2 kali di sini. Kita bisa namai di sini sequence, misalkan kita ngedit di sini edit video 1. Nah, gitu aja lah. Sesuaikanlah dengan project kalian apa namanya di sini. Lalu kita bisa bikin, pertama kali harus kita bikin adalah folder. New bin. Nah, bin ini seperti folder. Folder apa nih? Yang mau kita masukkan video apa yang mau kita masukkan ke dalam sini? Kita namai klik kanan mana rename. Nah, rename misalkan di sini footage video 1. Nah, kita buka ini, lalu kita drag ini ke dalam sini. Nah, sebenarnya kalian juga bisa sih sebenarnya tanpa harus bikin ini, misalkan kita delete aja misalkan.
lalu drag ini ke sini, langsung ke sini juga bisa sebenarnya. Cuman agak kurang rapi untuk library kalian. Jadi saran saya bikinlah di sini folder dulu. Footage video 1 misalkan. Kalian masukkanlah di sini footage kalian. Bisa drag and drop tadi, bisa file, lalu di sini ada import, klik saja import. Atau kalian bisa pakai shortcut Ctrl I. Nah, nih yang ini tadi ya, kita masukkan, klik open. Udah masuk filenya di sini. Nah, lalu hal yang selanjutnya kita lakukan adalah drag ini ke dalam timeline-nya. Nah, maka akan muncul filenya di sini. Ini file audionya, ini footage audio. Yang saya klik ini footage audio. Di bawahnya adalah file source daripada audionya. Nah, ini sudah bisa diedit nih. Sudah bisa diedit, sudah bisa di-play. Nah, kita bakal masukkan satu file lagi, misalkan inilah, kita drag, kita masukkan lagi ke footage 1. Nah, kita bisa drag lagi ke sini. Nah, ini sudah ada 2 file di sini yang bisa langsung kita edit. Nah, jadi kalau misalkan fungsinya folder ini di timeline project editing video ini tidak berantakan, kalian bisa tutup atau buka. Nah, jadi di sini hanya sekuen, misalkan kalian mau bikin sekuen baru, misalkan ngedit ngedit video apa misalkan ya, kalian punya sekuen lagi misalkan, kalian tinggal sekuen. Nah, klik kanan di sini, klik kanan new item sekuen, lalu kalian setting lagi apa yang kalian butuhkan di sana. Misalkan sama seperti tadi ya, 1920 kali 1080, RAM-nya 25, bla 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 bla, ini 41 dan oke. Nah, namai lagi nih, misalkan edit video 2. Nah, kalian bisa bikin folder lagi, footage video 2. Nah, sini misalkan kita drag and drop, misalkan file ini, misalkan sini. Nah, jadi untuk video sekuen 2 kalian masukkan ini. Oh, beda. Berarti kita harus, nah ini kita lihat di sini. Ini propertiesnya berapa filenya? Detail 1280 kali 720. Oke, ini berbeda dengan sekuen yang kita bikin. Yang kita bikin di sini tadi adalah sekuen setting. Nah, 120 kali 1080. Sedangkan video yang kita import ke dalam sini 1920 kali 720. 1920 kali 720 ya. 1280 kali 720. Artinya lebih kecil dari video yang pertama. Nah, kalau tidak ingin ribet, kalian bisa drop ini. Nah, di sini ada ada pengaturan change sequence setting. Kalau kita pilih yang change, artinya sequence-nya akan berubah, akan menyesuaikan video yang ada. Tapi kalau kita keep, maka dia akan menyesuaikan video yang kita drag di sini, maka sequence-nya akan menyesuaikan. Nah,
salah deh, kebalik. Kalau kita drag, nah kalau kita keep, maka sequence yang sudah kita buat itu akan tetap. Maka kita harus menyesuaikan videonya. Videonya harus kita scale atau kita besarin lagi lah. Karena dia tidak sesuai dengan sequence yang kita bikin. Nah, tidak sesuai dengan box yang kita bikin untuk videonya. Maka kita harus memperbesarnya lagi. Caranya di sini nih. Efek control, di atas ini ada efek control. Nah, ini ada scale. Scale kita bisa tarik, tahan mouse di sini, klik lalu geser ke kanan. Nah, kita sesuaikan. Oke. 150 lah. Nah, maka video tadi sudah menyesuaikan sequence yang sudah kita bikin. Lalu apa kekurangan? Kekurangannya adalah karena kita scale up dia menjadi lebih besar, otomatis kemungkinan besar untuk file dengan kualitas yang lebih rendah di up untuk menyesuaikan sequence yang sudah kita bikin 1920x1080, kemungkinan dia akan pecah. Jadi saran saya, bikinlah sequence atau capture lah video atau bikinlah video yang menyesuaikan kita maunya sebenarnya mau di resolusi berapa nih. Jangan sampai misalkan kita maunya di YouTube lah, katakanlah kita mau di-upload di YouTube, kita mau 1920x1080, lalu kita nge-record kamera, di kamera setting kamera itu 1280x720. Nah, itu agak khawatirnya videonya bisa jadi pecah. Nah, oke. Itu yang pertama tadi. Kalau yang kedua tadi, kita drag di sini, change sequence setting. Ketika kita klik ini, maka sequence yang kita bikin, ini sequence 2 tadi ya, sequence 2 yang kita bikin itu akan menyesuaikan videonya. Coba kita cek. Ini sequence 2 ya, kita sequence setting. Nah, dia akan berubah sini secara otomatis karena menyesuaikan footage video yang kita drag ke timeline-nya, ke dalam box yang sudah kita bikin. Nah, begitu teman-teman. Jadi saran saya, sesuaikanlah sequence-nya, disesuaikan. Kita mau outputnya kemana nih, misalkan ke YouTube kita maunya 1920x1080, maka kita harus punya source video atau record video dengan resolusi yang sama, 1920x1080. Misalkan kayak video 1 ini tadi. Nah, ini. Yes, mungkin itu dulu lah. Nanti terlalu banyak kita kesana kemarinya. Tapi intinya kita udah tahu file pertama, hal pertama tadi, kita bikin sequence dulu. Lalu kita bikin folder-foldernya, kita bikin rumah-rumahnya masing-masing dulu. Di sini ada rumah video untuk video footage 1. Di sini ada sequence untuk rumah video yang 1. Nah, kita bisa setting beberapa sequence di sini, bisa tambahkan sequence A, sequence B, sequence C sesuai dengan kebutuhan kita. Intinya ini memanajemen library kita biar rapi. Dan setelah kita sudah ngedit nih, misalkan kita edit misalkan kita potong lah. Nah ini cara motong cuman ke ujung. Nah, di sini ada tanda yang seperti ini, dipotong. Salah. Ini ada pengaturannya lagi. Aduh, kebanyakan nanti. Oke lah, ini dulu, kita sampai sini dulu. Nanti akan saya bahas tools-toolsnya lagi. Nanti ribet loh. Sampai sini kita save filenya. Oke. Save filenya. Dan di sini ada save. Bisa klik di sini atau kita tinggal Ctrl S, shortcutnya di sini ada kan. Nah, apa itu save as dan apa itu save biasa? Kalau save biasa, dia akan nge-save projectnya sesuai di mana kita bikin foldernya tadi, folder awal yang kita bikin tadi. Kita bikin di mana ya?
2023 12 Februari ngedit video, file mentah editing. Nah, di sini sudah ada. Yang kedua, ketika kita save file as, ini sebenarnya kayak menduplikasi file projectnya tersebut. Jadi kita save as, kita bikin saving atau penyimpanan penyimpanan file yang baru, project yang baru 2 misalkan. Nah, jadi ketika kita buka, dia akan ini file yang sama sebenarnya. Jadi kita buka, dia kebuka project yang sama. Ini cuman katakanlah cadangan lah. Kalau terjadi apa-apa dengan editing video yang satu, ini filenya korup, apa kehapus atau apa segala macam, kita bisa punya backupan di editing 2. Ini sebagai backup kita lah. Oke, nah itu tadi cara basic lah. Cara basic gimana caranya kita buka file, lalu buka file, import file, masukkan, lalu kita bikin sequence, kita bikin rumah-rumahnya dulu nih, kita kotak-kotakan biar filenya rapi, kita import, lalu kita bisa mulai ngeditnya. Nah, sekian dulu, itu yang basic sekali. Nanti bakal gue lanjutin lagi ngedit, tutorial ngedit apa aja yang basic yang ada di sana yang perlu diketahui. Dan sampai bertemu di next video. Bye bye. Filenya rusak, softwarenya rusak.